warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Rahmi Suci dengan NIM A1D524034 di sini dari kelas R002 Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya ingin membuat salah satu video presentasi untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya memiliki judul Dasar-dasar Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Manusia. Nah, yang pertama itu ada hakikat pendidikan dan psikologi pendidikan. Pendidikan adalah proses seumur hidup yang bertujuan mengembangkan potensi manusia secara optimal, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dalam pembentukan karakter. Pendidikan berfungsi membimbing individu menuju kedewasaan, menjadi pembelajaran sepanjang hayat, serta meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, tujuan dari pendidikan itu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, cakap, kreatif, mandiri, serta tanggung jawab. Nah, psikologi pendidikan berperan membantu memahami perilaku, motivasi, dan kecerdasan siswa agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya ada komponen dan aliran. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh pendidikan, siswa, dan proses pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Psikologi pendidikan mencakup aspek kejiwaan, inteligensi, dan motivasi belajar. Berbagai aliran seperti strukturalisme, behaviorisme, humanisme, dan kognitivisme turut mendukung proses pembelajaran. Dengan pemahaman psikologi, pendidikan dapat membentuk manusia yang utuh dan menghasilkan generasi unggul yang siap menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya ada pengertian tumbuh kembang. Nah, di sini manusia itu sebagai peserta didik terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidup. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan itu kemampuan berpikir, emosi, dan keterampilan. Keduanya itu dipengaruhi oleh faktor keturunan, nutrisi, lingkungan, dan pengalaman belajar. Nah, di sini menurut teori maturasi Amor Gesell, yaitu perkembangan adalah berlangsung terhadap sesuai kesiapan diri. Setiap anak memiliki waktu perkembangan yang berbeda sehingga tidak dipaksa. Karena itu, orang tua dan guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan anak agar lebih efektif. Selanjutnya ada tahapan tumbuh kembang manusia. Proses tumbuh berkembang itu dimulai dari masa dalam kandungan atau yang sering kita sebut sebagai prenatal, di mana organ tubuh mulai terbentuk. Setelah lahir, masuk masa bayi, yaitu masa pertumbuhan yang sangat cepat, baik fisik maupun perkembangan otak. Nah, selanjutnya ada pada masa anak-anak, pertumbuhan lebih stabil dan kemampuan berpikir serta gerak semakin berkembang. Lalu masuk masa remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi cepat berubah karena pubertas. Selanjutnya ada masa dewasa, di mana masa seseorang mulai memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Terakhir adalah masa lanjut usia, di mana kondisi fisik dan kesehatan mulai menurun sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang lain. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, psikososial, dan bahasa. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah yang berkembang sesuai usia. Menurut Piaget, perkembangan terjadi terhadap, sedangkan Brunner menekankan pentingnya interaksi dan peran guru dalam belajar. Yang kedua itu ada perkembangan psikososial yang berkaitan dengan emosi dan hubungan sosial. Menurut Erikson, setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan seperti belajar mandiri, percaya diri, dan menemukan jati diri. Yang ketiga itu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu adalah kemampuan berkomunikasi yang berkembang dari bayi hingga kita dewasa, dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi. Semakin sering anak berkomunikasi, maka semakin baik kemampuan bahasanya. Selanjutnya ada teori kontemporer dan perkembangan anak. Teori kontemporer itu memandang anak sebagai individu aktif yang berkembang melalui perpaduan faktor biologis dan lingkungan. Perkembangan anak dilihat secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, sosial, dan spiritual. Nah, dengan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemampuan berpikir anak itu sudah berkembang sejak usia dini. Teori Robert membantu membentuk pola pikir positif, sementara aspek spiritual memberi makna hidup. Lingkungan, keluarga, sekolah, dan teman sebaya juga berperan sangat penting dalam perkembangan anak. Selanjutnya ada sosial, emosional, dan identitas diri.
Nah, di sini perkembangan sosial dan emosional anak itu adalah proses belajar yang berinteraksi, mengelola emosi, dan memahami nilai. Pada masa Golden Age sangat penting sebagai dasar kepribadiannya. Seiring bertambahnya usia, anak mulai mencari jati diri dengan dukungan lingkungan akan membantu anak menjadi pribadi yang percaya diri dan matang. Selanjutnya ada diversitas sosial kultural dalam pendidikan. Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan nilai karena letaknya yang sangat strategis. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dihargai. Diversitas sosial kultural itu berarti perbedaan dalam kehidupan sosial dan budaya mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan belajar seseorang. Dalam pendidikan, keberagaman ini perlu dikelola melalui pendidikan dan melalui pendidikan multikultural, yaitu pembelajaran yang menghargai perbedaan dan mendorong sikap yang saling menghormati. Lingkungan sekolah itu harus inklusif, adil, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa. Selanjutnya ada hakikat, teori-teori, dan pengukuran inteligensi. Nah, inteligensi itu adalah sebuah kemampuan untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman yang mempengaruhi prestasi. IQ itu merupakan hasil tes inteligensi yang hanya menggambarkan kemampuan pada saat tertentu. Berbagai teori inteligensi antara lain unifaktor, two-factor, multifaktor, dan primary mental ability, sampling, dan multiple intelligences yang menunjukkan adanya beragam jenis kecerdasan. Pengukurannya itu dilakukan melalui tes seperti Stanford Binet, Wings, dan Weiss untuk melihat perbedaan kemampuan individu. Nah, yang terakhir itu ada teori behaviorisme, kognitivisme, dan pendidikan. Yang pertama itu ada behaviorisme, yaitu memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang terlihat akibat hubungan stimulus dan respon dengan menekankan pada penguatan dan hukuman. Yang kedua itu ada kognitivisme, yaitu menekankan proses berpikir di mana belajar adalah memahami dan mengolah informasi serta memecahkan masalah secara bermakna. Yang terakhir itu adalah teori pendidikan melandasi pembelajaran dengan 3 aliran utama, yaitu empiris, lingkungan, dan nativisme, bakat bawaan, dan konvergensi itu gabungan keduanya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Apa memilih salah kata, saya mohon maaf. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.